pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya, supaya materi kita dapat disampaikan dengan baik dan juga kalian bisa memahami dengan baik dan bisa kalian pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas, silahkan. Berdoa selesai. Sebelum itu, Ibu harus absen kehadiran kalian. Mulai ya. Desi Puspita, Desi Aprilia, Devi Rosalia, Christina Niken, Melani, Ria Andrianis, hadir. Yasiri Rizky, hadir. Mulyono, Nurika, Nusirwan, Lena Tukoria. Oke. Jadi yang tidak hadir Budi dan Rina. Budi kenapa tidak hadir? Oh, dia sakit. Kalau Rina? Oh, neneknya sakit. Oh, kita juga berdoa ya untuk kesembuhan teman-teman kita ataupun keluarga teman kita yang sedang sakit, kiranya dapat sembuh, karena di pandemi seperti ini kita harus jaga kesehatan dan juga jaga jarak ya, social distancing, dan juga jangan lupa kalian sering-sering minum air putih, cuci tangan dengan yang baik. Tahu kan caranya cuci tangan yang benar? Nah, pasti kalian tahu. Masih semangat kan pagi hari ini? Nah, sebelum itu kita memulai pelajaran kita, dan ini adalah materi baru. Ibu mengulas lagi materi sebelumnya tentang klasifikasi dari plantae. Plantae itu kan tumbuhan. Nah, klasifikasinya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama apa? Ayo, udah Ibu jelasin loh kemarin. Ya betul, Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Nah, materi kita pada hari ini yaitu Bryophyta. Ada yang tahu Bryophyta itu apa? Nah, disinilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengetahui pengertian dari Bryophyta, struktur dan juga ciri-ciri, serta klasifikasi dari Bryophyta dan manfaat dari Bryophyta. Bryophyta itu bahasa dari Yunani, yaitu bryon artinya lumut dan phyton berarti tumbuhan. Jadi Bryophyta adalah tumbuhan lumut. Nah, pasti kalian tahu kan tumbuhan lumut itu apa? Yang sering kalian temui biasanya di dinding, di tanah, dan juga di pohon. Nah, ciri-ciri dari Bryophyta ini yaitu berwarna hijau. Ya betul, tadi berwarna hijau karena dia memiliki klorofil. Namun, dia tidak memiliki silam dan floem, dan juga ukurannya sekitar 1 mm dan bisa sampai 1 atau 2 cm. Sebagian dari lumut memiliki batang, daun, dan juga akar. Namun akar ini tidak sempurna, yang bisa disebut sebagai rhizoid. Pertumbuhan dari lumut ini mendatar atau flat, di mana dia tidak bertumbuh ke atas namun menyebar, dan biasanya yang kita temui itu di dinding, di batang, di tanah, dan juga lumut ini berkembang biak secara spora, fragmentasi, dan juga pucuk, disebut sebagai gamae. Dari sini ada yang mau ditanyakan tentang ciri-ciri dari Bryophyta atau tumbuhan lumut? Sepertinya tidak. Nah, kita akan melanjutkan pada struktur morfologi dari lumut ya. Inilah struktur morfologi dari lumut. Jika dilihat dari literaturnya, struktur lumut ini dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama adalah sporofit yang dapat menghasilkan spora, dan gametofit yang menghasilkan gamet. Dan ini adalah bagian-bagiannya. Ini ada sporangium, seta atau batang, stolon, dan ini adalah rhizoid, akar dari lumut, namun ini belum sepenuhnya akar. Nah, di bagian sporofit ini
terdapat bagian-bagiannya pula, yaitu Panigula, Apophysis, Calyptra, dan Columella. Kita jelaskan satu-satu ya. Yang pertama yaitu Panigula. Panigula ini terdapat pada bagian ujung dari sporanium. Dia terdapat pada bagian ini, dapat di sini di ujung, di mana kakinya diselubungi oleh sisa dinding sporanium. Lalu yang kedua yaitu apofysis. Nah, apofysis ini terdapat pada seta yang agak melebar. Berarti di sekitaran sini. Sini ya. Nah, yang ketiga yaitu Calyptra. Nah, Calyptra ini adalah tudung kotak spora, berada pada luar dari sporanium. Bagian luar ini ya, itu adalah Calyptra. Nah, yang terakhir adalah Columella. Nah, Columella ini adalah jaringan yang tidak ikut di bagian dalam pembentukan spora. Kita lanjut lagi, dari sini ada yang mau ditanyakan. Baiklah, kita akan lanjut lagi ke materi ya, kalau tidak ada yang bertanya. Setelah kita mengetahui dari struktur morfologinya, pengertiannya, dan juga ciri-cirinya, terlebih dahulu kita harus tahu reproduksinya. Reproduksi lumut ini terbagi menjadi dua, aseksual dan seksual. Aseksual, penyatuan spermatozoid yang dihasilkan oleh antheridium dengan penghasil ovum yang dihasilkan oleh archegonium. Nah, yang kedua yaitu aseksual, spora. Bryoswida ini memiliki ciri-ciri pada tubuh lumut dapat dibedakan menjadi gametofit dan sporofit. Nah, yang kedua yaitu gamet-gametnya dapat berkembang dengan baik dalam struktur disebut sebagai gamet pygidium. Nah, selanjutnya lumut daun ini bersifat multiseluler dan dinding sel tumbuhan lumut ini, dinding sel pada lumut ini tersusun atas selulosa. Tumbuhan lumut daun ini sering kita temui pada dinding, tanah, dan juga yang memiliki kelembapan yang tinggi. Nah, Ibu membawa satu contoh lumut daun ini. Nah, sama dengan struktur lumut pada umumnya, memiliki sporofit, gametofit, dan juga sporangium, seta, dan rhizoid. Nah, ini bisa kalian lihat yang seperti tunas ini bisa disebut sebagai sporangium. Nah, yang ini adalah seta dan lembaran daun, bisa kalian lihat seperti ini. Nah, yang ini adalah rhizoidnya. Ini adalah rhizoidnya, bisa kalian lihat. Ini rhizoid. Ini adalah contohnya ya. Dan lebih jelasnya lagi, ini lumut daun ini jika hidup di tempat kering maka bentuknya seperti bantalan dan terpisah-pisah satu sama lain. Nah, jika hidup di tempat yang lembab maka lumut daun ini bisa menyebar seperti permadani. Nah, ini adalah contohnya, contoh gambar literaturnya ya, bisa kalian lihat. Dia seperti permadani jika mendapatkan air yang cukup. Nah, ini adalah
daun ini memiliki metagenesis yang sama pada umumnya ya, dan juga memiliki struktur yang sama, strukturnya yang sama. Nah, lumut daun ini memiliki 3 ordo. Yang pertama ordo Andrenales. Ordo Andrenales ini memiliki ciri-ciri protonemanya berbentuk pita yang bercabang-cabang. Nah, yang kedua ciri-cirinya, kapsul sporanya diselubungi oleh kaliptra yang biasanya bentuknya seperti kopiah bayi ya. Seperti ini bentuknya ya. Nah, yang ketiga, kolumella diselubungi oleh sporogen. Nah, ordo yang kedua yaitu disebut sebagai ordo Virales. Ordo ini memiliki ciri-cirinya daunnya memanjang dan bentuknya seperti bintang. Nah, contoh dari ordo Sphagnum fimbriatum. Nah, ordo yang ketiga yaitu disebut sebagai ordo Sphagnales. Ciri-ciri dari ordo Sphagnales kebanyakan hidup di tempat rawa-rawa dan berbentuk berumputan dan juga bertumpu. Nah, ciri-ciri yang kedua yaitu protonemanya tidak berbentuk seperti benang. Yang ketiga yaitu daun-daun yang tua akan jatuh untuk membaluti batang-batangnya. Kelas yang kedua yaitu Hepaticeae atau disebut sebagai lumut hati. Hepaticeae ini atau disebut sebagai lumut hati memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki bentuk daun seperti hati dan banyak lekukan. Nah, yang kedua, tubuhnya ini memiliki struktur daun, akar, namun tidak terdapat organ batang. Nah, reproduksi dari lumut hati ini dengan cara aseksual dan seksual. Ini memiliki organ reproduksinya seperti payung. Kelebihan dari lumut hati ini dapat melakukan proses fotosintesis, maka disebut sebagai autotrof. Umumnya, tumbuhan ini dapat ditemukan di bebatuan, batang pohon, dan daun-daun pepohonan. Nah, ini adalah contoh dari lumut hati ya. Spesies Marchantia, kita lihat bentuknya seperti hati dan lebar-lebar ya. Nah, ini tidak memiliki batang. Seperti ini. Dari sini ada yang mau ditanyakan tentang ciri-cirinya, dan siklus hidupnya pun hampir sama seperti siklus hidup lumut pada umumnya. Seperti ini yang saya jelaskan tadi ya, masih ingat kan? Pasti. Baiklah, masih pada semangat kan untuk lanjut lagi tentang klasifikasinya? Nah, ini klasifikasinya yang terakhir, disebut sebagai Anthocapsida atau disebut sebagai lumut tanduk. Nah, lumut tanduk ini memiliki ciri-ciri. Biasanya ditemukan di pinggiran sungai, danau, ataupun di selokan. Struktur tubuhnya hampir serupa dengan lumut hati, tetapi dia memiliki tanduk-tanduk. Generasi gametofitnya berupa talus, tipis, dan bagian tepinya berlekukan. Nah, ini adalah contoh literatur dari lumut tanduk ya. Nah, ini adalah bentuknya.
Contoh dari lumut tanduk spesies atau Kerosporophytes. Nah, itulah ciri-ciri dari 3 klasis Bryophyta. Di sini ada yang mau ditanyakan? Oh iya, saudari Mei tentang mau menanyakan lumut tanduk, ya, keunikannya. Nah, keunikan dari lumut tanduk yang pertama, bentuknya seperti tanduk ya, ada yang menjulang ke atas. Nah, dan juga keunikan lain dari lumut tanduk ini, masaknya kapsul di sporogonium tidak bersamaan, sehingga proses perkembangbiakan dimulai dari atas hingga berturut-turut ke bawah. Apakah saudari Mei sudah mengerti keunikannya? Baik, Ibu mengulas kembali tentang Bryophyta ini ya, dibagi menjadi 3 klasis ya. Yang pertama, Bryopsida, Hepaticae, dan Anthoceropsida, atau bisa disebut sebagai lumut tanduk. Nah, baiklah, kita masuk lagi dalam manfaat dari Bryophyta. Ternyata Bryophyta ini memiliki manfaatnya, dan itu tergantung masing-masing dari klasisnya. Yang pertama, klasis dari lumut daun bermanfaat untuk sebagai produsen, mencegah erosi, dan juga sebagai penyerapan air yang tinggi karena bentuknya seperti spons. Sebagai penyedia oksigen, dan yang terakhir sebagai hiasan ruangan. Lalu, manfaat dari lumut hati. Lumut daun ini memiliki sphagnum yang bisa digunakan sebagai kapas ataupun sebagai pupuk, sebagai penyedia oksigen, dan yang terakhir sebagai hiasan ruangan. Lalu, manfaat dari lumut hati. Lumut hati ini memiliki isoflavonoid, flavonoid, dan bioflavonoid. Dan juga ada beberapa jenis dari lumut hati ini memiliki triterpenoid, membantu pertumbuhan tanaman di sekitarnya, dan juga menunjang proses fotosintesis, digunakan sebagai bahan antivirus, antimikroba, dan anti serangga. Wow, banyak sekali ya manfaat dari lumut hati ini. Yang paling sering digunakan yaitu Marsanthia polymorpha sebagai obat untuk hepatitis C. Selanjutnya yaitu manfaat dari lumut tanduk. Lumut tanduk ini memiliki manfaat yang sangat berat. Pertama, sebagai penyubur tanah. Yang kedua, sebagai pendeteksi mineral tanah, membantu tanaman lain untuk berkembang, penangkal serangga, dan sebagai obat alternatif. Walaupun ketiga klasis Bryophyta ini memiliki manfaat yang sangat banyak, tetapi dia memiliki kerugian. Mungkin siswa-siswa lain ada yang tahu kerugiannya apa? Betul sekali ya, karena lumut ini kan tumbuh di tempat yang lembab dan sering tidak terkena oleh sinar matahari, sehingga tanah yang telah ditumbuhi oleh lumut itu licin. Nah, kita harus hati-hati karena itu sangat licin dan bisa membuat kita terpeleset. Nah, itu kerugian yang pertama. Kerugian yang kedua, Ibu mau tanya sama kalian, mitos atau fakta jika tumbuhan lumut ini jadi petunjuk arah untuk kalian yang ingin mendaki gunung ataupun menjelajahi alam? Ayo, mitos atau fakta? Oh, bingung ya antara mitos sama fakta. Nah, ternyata ini adalah mitos. Kenapa? Karena tumbuhan lumut itu bisa hidup dimanapun. Karena jika sebuah pohon memiliki kelembabannya di arah kiri, maka dia bisa tumbuh di arah kiri. Nah, jika memiliki kelembaban di arah kanan, maka dia bisa hidup di arah kanan. Namun jika memiliki kelembaban di segala arah, maka dia bisa tumbuh dimanapun. Tergantung nutrisi dan kelembabannya yang tinggi dapat membuat lumut ini bisa tumbuh. Jadi itu mitos ya. Jika kalian ingin pergi menjelajahi alam, mendaki gunung ataupun segala hal, kalian jangan lupa untuk membawa
kompas supaya tidak salah arah ya. Nah, kita lanjut lagi. Setelah kita tahu keuntungan dan kerugian, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas mungkin tentang Brio Pita ini? Sepertinya pas ya. Nah, Ibu yakin sekali siswa-siswa sekalian ini sangat pintar dan cepat tanggap dalam memahami materi. Jadi, sebelum Ibu mau menyimpulkan, Ibu ingin memberikan kalian tugas untuk kalian semua, tapi kalian harus bagi kelompok. Nah, terserah kalian ingin memilih kelompok yang mana, namun Ibu harus tahu nama-namanya ya. Nanti kalian letakkan di selembar kertas. Itu nama kelompok kalian dan nomor kelompok kalian. Tugas yang akan Ibu berikan kepada kalian, yang pertama ya, catat. Carilah jenis-jenis lumut yang ada di sekitar rumah, apapun itu. Nah, nanti kalian akan identifikasi jenis lumut itu dan kalian amati morfologinya. Lalu, jangan lupa memberikan laporan berupa PowerPoint. Nah, itu akan kalian presentasikan ya di depan kelas, berapa banyak jumlah spesies yang kalian temukan tentang Brio Pita ini. Dan ingat, tugas ini Ibu berikan selama 2 minggu dan kalian bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya jenis-jenis dari lumut ini. Dan akan dipresentasikan ya untuk minggu keduanya untuk bentuk lumut yang unik, dan kalian abadikan dengan fotonya ataupun kalian bawa ke sekolah dan akan kalian presentasikan. Dari sini ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya? Oh ya, betul. Tugasnya itu disetik ataupun ditulis tangan. Namun jangan lupa menggunakan PPT atau PowerPoint ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Ya sudah, Ibu mau menyimpulkan ya. Atau kalian di sini mau menyimpulkan juga? Oh ya sudah, biar Ibu saja menyimpulkan. Nah, kesimpulan dalam pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang Brio Pita, di mana kita telah mengerti dari pengertian Brio Pita itu apa, dan juga Brio Pita itu memiliki struktur dan ciri-ciri yang berbeda setiap jenis klasifikasinya. Dan kemudian beberapa jenis lumut ini memiliki manfaat yang berbeda-beda dan lebih banyak manfaatnya daripada kerugiannya. Kemudian siklus hidup dari lumut ini memiliki perbedaan dari masing-masing jenis tergantung kehidupannya. Nah, itulah kesimpulan dari Ibu. Nah, mungkin kalian kalau ingin menambahkan atau ingin bertanya lagi, sudah pas ya. Nah, sekian materi pembelajaran kita pada hari ini tentang Brio Pita. Ibu yakini kalian bisa memahaminya dengan baik dan juga bisa tahu bahwa Brio Pita itu memiliki berbagai macam jenis, dan juga kalian harus juga bisa menjaga alam agar berbagai macam tumbuh-tumbuhan, dan juga bagaimana cara menjaga alam ya.